Halo lagi semua, apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video teman-teman ya. As usual saya akan bicara mengenai one trending topic ya teman-teman. Tapi before that, saya akan kasih lihat teman-teman saya punya chopping board product ya, seperti biasa teman-teman ya. Nah ini yang blok nih teman-teman ya, blok yang kuning yang agak besar ya ini. Ini mungkin saya kasih lihat sebentar aja ya, begitu ya. Nah ini tebalnya 10 cm teman-teman, diameternya 45 cm teman-teman ya. Nah jadi ini juga kita udah grip surface ya, atas sama bawah teman-teman ya, begitu ya. Ini kita punya chopping board, teman-teman juga udah pasti tahu lah ya, saya udah banyak bikin video di almost in every of my videos teman-teman, begitu bawah tuh ini kita terbuat dari material HMWPE teman-teman ya, high molecular weight polyethylene teman-teman, atau HDPE ya, itu high density polyethylene. Kenapa kita punya ini grade ini kita lebih beda teman-teman daripada yang ada di pasaran di Indonesia sekarang ya, gitu ya. Kita punya bahannya kita lebih keras ya, lebih keras teman-teman, lebih padat, dan juga otomatis juga lebih berat teman-teman ya, karena kita punya grade ini of 500 grams per molecule teman-teman, begitu ya, of polyethylene teman-teman ya. Jadi maksudnya tuh apa ya? Jadi bahan kita lebih keras, jadi dia nggak gampang tuh dibandingin sama talan yang ada di pasaran teman-teman. Dia lebih lembek, dan juga dia juga lebih pastinya lebih ringan otomatis teman-teman ya, karena dia punya grams per molecule itu ya, dia juga lebih rendah teman-teman, mungkin antara 100 sampai 200 ohmnya teman-teman, begitu ya. Kalau yang kita punya ini udah 500 teman-teman ya, the minimum standard yang diimpose ya untuk negara-negara maju teman-teman, dari sisi itu food safety standard sama hygiene teman-teman, gitu. Jadi umumnya di negara-negara maju seperti di US, di Europe ya, Middle East ya, bahkan juga sekarang di Asia, di China, Hong Kong udah pasti pakai teman-teman gitu. Bahkan sekarang udah di China dan bahkan di Singapura juga mereka juga udah harus pakai minimal standard ini teman-teman, gitu ya. Karena mereka juga ada safety, food safety punya audit sama checking juga teman-teman, kalau di restoran-restoran sama di hotel ya mereka ya, begitu. Jadi ini juga sama di Indonesia teman-teman, tapi di sini mungkin peraturan lebih masih belum ketat ya teman-teman. Jadi mereka masih bisa pakai grade yang sesuka hati mereka teman-teman, begitu ya. Kenapa itu bahaya teman-teman? Karena lama-lama itu kalau bahannya lembek ya, itu kok talenan ya, dia mikroplastik itu pasti bisa copot lah ya, teman-teman udah pasti tahu ya, goresan-goresan. Jadi ntar bisa campur ke makanan ya, lama-lama bisa menyebabkan kanker teman-teman. Saya juga udah pernah sedikit tour keliling di hotel-hotel di Jakarta teman-teman. Saya juga ada ke dapurnya juga, saya juga ngeliat sendiri ya, with my very own eyes lah, begitu. Karena kondisi talenan mereka juga udah parah teman-teman, parah dan hancur teman-teman, tapi masih dipakai ya. Itu memang sih mikroplastik sih kecil kelihatannya ya, dalam ukuran nanometers teman-teman, begitu. Tapi jangka panjang ya mereka juga sebenarnya harus mengetahui teman-teman, begitu ya. Atau mereka udah mengetahui tapi ya namanya juga mau budget constraint teman-teman, mereka tetap pakai terus teman-teman, begitu ya. Jadi itu salah satu, kalau nggak diaudit teman-teman, ini hotel-hotel dan restoran di sini ya juga, mereka juga pasti ya, di mana sih perusahaan mana sih yang mau spending too much teman-teman ya on equipment ya, and kitchenware teman-teman, begitu ya kan. Jadi anyway, kalau kita punya ini, saya udah bilang teman-teman bahwa kita punya udah ada food safety standards, udah FDA approved di US dan IQNet certification di Europe teman-teman, begitu ya. Kalau teman-teman ada inquiries nanti bisa reach di Instagram teman History Ranger ya, begitu ya. Ini kita ada beberapa warna nih teman-teman for this size ya, yang readily available di Jakarta teman-teman ya. Kita ada warna red, blue, yellow sama white teman-teman ya, begitu, yang readily available right now teman-teman, begitu ya. Nah jadi ini ukuran yang agak standar teman-teman, begitu. Ini juga agak sedikit berat ya teman-teman, begitu ya. Ini juga saya maksud teman-teman, ini mungkin yang kayak blok ya ini ya. Ini mungkin lebih portable, lebih kecil teman-teman ya. Ini cuma lebar cuma 20 cm-an ya. Ini panjangnya kurang lebih 30 cm kurang teman-teman, 28 kurang lebih ya. Nah begitu, ini jadi ini ukuran lebih portable, lebih bisa dibawa kemana-mana teman-teman. Ini juga nggak terlalu berat ya. Ini mungkin ada ya kurang lebih ada 4 kiloan juga ada sih teman-teman ya, begitu. Ini tebal hanya 5 cm teman-teman, begitu ya. Ini mungkin orang kalau mau pakai di rumahan juga bisa teman-teman, di pasar ya, UMKM juga bisa teman-teman. Anyway, teman-teman ini bisa riset di Instagram teman-teman ya, begitu ya. Oke, Stranger. Nah mungkin hari ini saya akan bicara teman-teman sedikit mengenai war ya teman-teman, perang ya, begitu ya. Saya ngelihat memang war kita ini perang dunia memang antara Rusia, Ukraine sama sekarang Israel sama Palestine, memang udah agak lama teman-teman yang, begitu ya. Tapi belum berakhir-akhir juga ya. Israel juga udah setahun lebih teman-teman, begitu ya. Jadi kadang saya ngelihat teman-teman ya, sebagai orang biasa ya, begitu ya. Saya ngelihat itu adalah postingan itu gambar-gambar yang agak lumayan mengerikan lah teman-teman, saya jujur ya, gitu. Kalau kita dalam bahasa Inggris bilang itu agak gruesome and grisly teman-teman, even ghastly as well ya, begitu. Jadi saya ngelihat itu nggak salah teman-teman, begitu ya. Misal kayak ada orang dewasa ya, perutnya kebuka gitu teman-teman ya, perutnya kebuka ya, darahnya ngalir, itu ususnya juga keluar teman-teman, begitu ya. Atau ada orang yang kakinya putus teman-teman ya, tapi masih hidup teman-teman ya, atau tangannya putus masih hidup teman-teman, begitu. Ada juga sih ngeliat gambar-gambar yang kayak bayi teman-teman, bayi ya agak sedikit mengerikan lah ya, udah meninggal pastinya teman-teman ya, kepalanya misalnya copot teman-teman ya, udah
udah ini lehernya udah copot begitu, tapi orang tuanya masih nempelin lagi teman-teman ya, karena dia mau kasih lihat dan mungkin mau kubur anaknya gitu secara utuh teman-teman, padahal badannya udah kemana-mana gitu teman-teman begitu. Kadang saya ngeliat, dulu saya nggak begitu, dulu saya belum, ya memang ada teman-teman kadang videonya, tapi nggak secara di YouTube atau bagaimana teman-teman, dia lebih kayak ada lebih ke private posting lah teman-teman begitu ya. Ini juga saya ngeliat, saya juga agak sedih gimana hati saya kayaknya, saya sebagai orang luar, orang jauh teman-teman, dan juga saya juga nggak kenal mereka, juga saya juga ngeliat itu war victims ini teman-teman ya, pasti udah meninggal lah ya begitu. Hati saya juga kadang saya lihatnya juga sedih teman-teman ya, sedih dan kayaknya nggak tega gitu teman-teman begitu ya. Kalau saya sebagai kepala negaranya mungkin teman-teman ya, antara dua ya, si Israel atau si ya begitu, dan bahkan si kalau si ya mungkin kita bicara mengenai si Israel dulu teman-teman, mungkin kalau saya jadi si kepala negara teman-teman, mungkin saya mikir lagi untuk mungkin bisa perangnya, mungkin saya bisa stopin juga teman-teman begitu ya. Kita mengalah, saya udah bilang ya dulu video-video sebelumnya, mengalah untuk menang teman-teman begitu ya. Ini yang di atas juga, Tuhan yang Maha Kuasa juga tidak buta teman-teman, yang melihat perbuatan kayak begini gitu teman-teman begitu ya. Jadi ngelihatnya juga kadang aduh ampun deh, nggak sampai, kadang saya sampai nggak berani ngelihat teman-teman begitu ya. Kalau yang ada posting-posting yang namanya kalau di Rusia teman-teman yang sama di Ukraine ya, itu banyak mungkin badan-badan di jalanan teman-teman ya, di jalanan, dan ya begitu, terus tiba-tiba mereka juga dibungkus ya, mereka badannya dibungkus dan dibuang ke mass graves teman-teman ya. Mass graves itu artinya tuh apa tuh namanya, penguburan secara massal teman-teman ya gitu. Jadi badan-badannya tuh mereka dibungkus dan dibuang di satu tempat besar teman-teman ya begitu ya, supaya mereka juga supaya apa tuh menutupi baunya juga teman-teman, dan juga supaya ya nggak berserakan kemana-mana teman-teman begitu ya. Jadi agak sedikit tuh sebenarnya menyedihkan teman-teman begitu. Ini sebagai orang tua atau sanak keluarga melihatnya tuh bagaimana gitu teman-teman begitu ya kan, yang harusnya mereka tuh bisa hidup panjang umur ya, bisa sampai tua, ternyata tuh semuanya tuh terpotong di tengah jalan gitu teman-teman begitu ya kan. Saya juga yakin yang di atas juga matanya juga tidak buta teman-teman ya, bisa melihat dan menyaksikan gitu teman-teman begitu ya. Ini peperangan ini ya begitu ya. Saya juga agak bingung ya, ini kapan perang ini bisa selesainya gitu ya, mau sampai kapan gitu teman-teman gitu. Bahkan ini jadi terus penghabisan ini antara perang di Israel sama di Rusia Ukraine teman-teman begitu ya kan. Penghabisan itu kadang saya ngeliat ya, itu teman-teman udah bisa lihat sendiri lah ya, apa banyak postingan begitu ya kan, secara langsung dia kasih lihat itu secara ya begitulah teman-teman, agak sedikit menakutkan sebenarnya kalau dilihat ya. Kadang saya sampai nggak bisa ngelihat, tapi saya juga ngelihat sendiri gitu teman-teman, apa tuh namanya tuh bukti dari hasil peperangan ini gitu teman-teman gitu ya kan. Mungkin kalau saya sebagai jadi orang tua, bukan orang tua maksudnya orang kepalanya gitu teman-teman, kepala negara ya, mungkin ada cara jalan keluar yang lain yang lebih baik lah teman-teman gitu ya. Kita kalau saling membalas, saling terus ya, itu nggak ada habisnya teman-teman gitu ya kan. Nah harusnya tuh dengan ada cara tuh tanda damai, dan mungkin sedikit mengalah untuk menang juga teman-teman begitu. Kita mengalah bukan berarti kita kalah teman-teman ya. Kita mengalah itu berarti kita tuh melindungi kita punya orang teman-teman, supaya tuh rakyat kita tuh jangan menderita dan dihabisin juga teman-teman begitu ya. Nah sekarang yang korban jiwanya siapa teman-teman ya kan? Akhirnya orang-orang kita juga kan, itu mau sampai kapan ya? Kita nggak bayangin kalau kita misalnya kita jadi tentaranya gitu, kita perang ya, kita tiap hari begini ya. Udah banyak kan tentara-tentara yang di Rusia sama Ukraine, mereka juga nggak mau ikutan perang teman-teman ya. Mereka juga pergi kabur ke luar negeri teman-teman ya, dan juga mereka juga nggak pulang teman-teman. Kayak misalnya di Indonesia juga banyak yang pergi ke Bali teman-teman ya, mereka diam di sana udah 2 tahun lebih teman-teman, akan bahkan lebih ya gitu ya, di Bali teman-teman, orang-orang Ukraine sama Rusia teman-teman begitu ya kan. Mereka nggak mau ikutan perang, dan mereka menganggap itu mereka tuh kayak akan ya memakan nyawa mereka sendiri. Mereka juga pintar teman-teman begitu ya kan. Jadi udah kelihatan mereka juga, orang-orang juga mereka juga nggak mau perang teman-teman ya. Nah dan juga mereka juga berusaha untuk kabur teman-teman begitu ya kan. Udah kelihatan lah ya, kemarin itu waktu di European Union mereka juga bicara bicara mengenai war fatigue gitu teman-teman, antara Ukraine sama Rusia udah berjalan 2 tahun lebih ya. Mau sampai kapan teman-teman begitu? Mau sampai kapan habis? Kelihatannya tuh kayaknya kalau saya lihat teman-teman, saya berjujur ya, mereka udah lama begini ya, di Israel udah setahun ya, itu sampai bisa bertahan lama begini. Dua belah pihak juga mengadu kuat teman-teman ya begitu ya, ngadu kuat terus sampai mau sampai habis lah teman-teman begitu ya. Gitu di Israel juga sama teman-teman begitu, mereka juga dua sisi juga dapat backingan banyak negara teman-teman begitu ya kan. Sebenarnya yang bodoh itu ya negara-negara ini yang perang teman-teman ya kan, karena mereka menghabiskan negara mereka sendiri sebenarnya teman-teman gitu. Kayak kita pergi berantem ya sama orang lain ya, kita sendiri yang luka kan,
Ya, walaupun kita disupport sama orang-orang teman-teman kita, oh iya ayo perang, tapi kita yang perang, kita sendiri yang kena luka, kita sendiri yang kena efek apa tuh berantem ini gitu teman-teman, begitu ya. Bukannya teman-teman kita, ya teman-teman kita hanya bisa kasih support dari belakang, tapi mereka tidak apa-apa teman-teman, begitu. Yang kadang kita sendiri begitu ya, takutnya bisa ada agenda saling memanasi lah dua pihak gitu teman-teman, begitu ya kan. Jadi kalau saya lihat ini perang ini nggak bakal bisa ada maksudnya tuh hikmahnya gitu teman-teman. Taruh mungkin satu sisi menang ya, satu pihak menang ya, nanti suatu saat mereka akan merasa tuh membalas dendam lagi gitu teman-teman, begitu ya kan. Akan merasa tuh penasaran dan mencoba membalas dendam lagi teman-teman, begitu ya kan. Seperti mereka udah puluhan tahun sejarahnya juga udah ketahuan teman-teman, begitu ya. Jadi kalau kita mau mengikuti sejarahnya itu berulang-ulang ya, nggak akan ada habisnya teman-teman. Harus bisa di stopin sekarang juga teman-teman, begitu. Walaupun bagaimanapun pahitnya atau mungkin bisa kehilangan harga diri atau bagaimana gitu teman-teman. Tapi efek itu jangka panjang mungkin bisa lebih baik juga teman-teman, begitu ya. But anyway, ya saya cuma hanya ngeliat saksiin kita dari mata jauh teman-teman, dari Indonesia, dari sini ya, begitu ya. Cuman kelihatannya gitu kalau mereka nggak akan stopin salah satu pihak, mungkin nggak bakal bisa akan berakhir juga teman-teman, begitu ya. Like the never ending war gitu teman-teman, begitu ya. But anyway, let's just pray for the best ya teman-teman, begitu ya. Ya kan begitu. Let's just hope for the best ya. Anyway, thank you for watching teman-teman. Hope you can also help me to subscribe, like, and share. Okay, bye bye.